menyiapkan akhir hayat yang baik. Tentang perjalanan ruh. Nah, ruh kita sebagai seorang muslim, dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, kita akan mengalami apa saja sih? Nah, apa aja yang akan kita alami? Nabi SAW sudah menerangkan secara gamblang. Sudah menyerangkan secara rinci. Nah, jadi hal seperti ini adalah bukan kebutuhan orang-orang lansia. Nah, bukan kebutuhan orang dewasa, bahkan anak-anak pun mestinya dia sudah belajar. Karena ini satu hal yang akan dia pasti lalui. Nah, jadi satu kepastian. Karena dia merupakan satu kepastian, hendaknya ini menjadi prioritas seseorang untuk mulai mempelajarinya. Dari dia sejak kecil. Contohnya, eh, tentang sakaratul maut. Sakaratul maut itu waktu paling krisis setiap manusia, karena itu adalah waktu perpisahan kita. Waktu perpisahan kita dari dunia ini ke alam yang berikutnya. Artinya ke alam barzah. Apa saja yang terjadi, yang akan kita alami di saat kita sedang sakaratul maut. Ternyata luar biasa. Dan kita memerlukan bantuan orang. Kita memerlukan bantuan orang. Nah, kita ada namanya kepengurusan jenazah muslim itu kalau jenazahnya. Tapi saya kalau jenazah kita biasanya sudah jelas ya, awal jenazah itu kalau orang udah meninggal dunia dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi ruh kita ini kemana aja? Nah, sehingga saya mendapatkan ada sebuah nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada putranya. Sayyidina Ali mengatakan kepada putranya, masih muda, putranya masih muda. Yal Hasan ya bunayya. Wahai Hasan, wahai putraku. Udrusil mauta wa ta'allam hujayidan. Pelajarilah olehmu tentang kematian dengan sungguh-sungguh. Hatta idza ja'aka fala yafja'ak fala yabharak. Sampai ketika kematian itu datang kepadamu, tidak membuat engkau terlalu goncang dan tidak membuat engkau terlalu kaget. Subhanallah. Itu wasiat yang indah dari seorang ayah kepada putranya. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Itu karena kasih sayang dia. Emang ada apa sih tentang kematian ini? Ternyata proses kematian itu adalah urusan besar. Dari kehidupan manusia tidak ada bencana yang paling parah kecuali saat kita sedang sekarat. Nah, kita pernah mengalami ujian apapun itu semuanya ringan. Tapi kalau udah sekarat, subhanallah, itu ternyata kiamatnya seseorang yang masih hidup. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lihat apa aja sih yang akan kita alamin. Nah, ini salah satu materi-materi yang akan kita pelajari sehingga kita perlu ada persiapan. Yang pertama, setiap orang yang akan menghadapi sekarat. Kalau soal fisik kita udah ngerti ya, ada kelemahan organ tubuh, ya kurangnya oksigen, detak jantung kurang, akal itu semua sudah normal karena fisik kita. Tapi ruh kita saat kita masih hidup, saat kita sedang sekarat, Allah Subhanahu wa taala mulai membuka tabir gaib, alam gaib dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Waqiah, "Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakashafna 'anka ghita'ak." Kami buka darimu penutupmu, tabirmu.
Fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu saat itu akan menjadi tajam. Nah, ini salah satu ciri-ciri utama ketika orang sedang sekarat, matanya mulai tajam. Karena dia nggak pernah lihat selama ini. Apa ini yang alam gaib ini? Apa itu jin? Apa itu malaikat? Dia nggak pernah lihat. Hanya tahu aja, hanya pernah mendengar, tapi dia nggak pernah tahu seperti apa. Saat itu, saat fisik orang sedang lemah, mulailah Allah buka tabir gaib. Nah, yang paling pertama akan dihadapi oleh manusia adalah yaitu setan akan mengeluarkan seluruh tenaganya, menguras seluruh kemampuannya di waktu terakhir ini untuk menyesatkan kita. Subhanallah. Setan akan berkata kepada teman-temannya, wahai syaitanah, ya, nggak ada waktu lagi, nggak ada waktu lagi. Sekaranglah kesempatan kalian terakhir untuk menyesatkan dia. Saat kita sedang sekarat, luar biasa. Yang pertama, itu setan menyerupai ayahnya. Dia datang. Karena setan bisa berubah wujud. Kecuali wujud Nabi Muhammad SAW, setan nggak bisa menyerupainya. Itu kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, ya fa inna syaitan la yumathilu bi. Setan itu tidak bisa menyerupaiku. Nah, jadi ketika iblis menyerupai ayahnya, dia bisa. Dia akan datang menyerupai ayahnya. Di saat kita sedang kondisi krisis, tiba-tiba datang ayahnya. Betapa bahagianya kita. Kedatangan orang yang kita sayangi. Tiba-tiba apa dia berkata? Wahai anakku, nah, ayah kan nggak pernah menyakitimu. Ayah kan nggak mungkin menyesatkanmu. Ayo dong, ya. Untung ayah udah mati duluan. Ayah tahu, ayah udah alami. Untung sebelum ayah meninggal, ya, itu datang uh, juru selamat mengajarkan kepada ayah, ayo dong, itu yang namanya Nabi Muhammad, Islam, kiai-kiai, ya, Habib-habib nggak benar semua itu. Yang benar itu adalah agama Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, itu yang benar, itu juru selamat kita. Untung Bapak dulu ikutin, sehingga Bapak selamat seperti sekarang. Ayo nak, ya, pindah. Nggak benar itu Islam dan Muhammad itu semuanya bohong. Yang benar adalah ini, saat orang sedang krisis, orang sedang ketakutan, goncang, mata udah mulai tajam. Nah biasanya kalau orang udah mau sekarat itu, udah mulai Allah buka, matanya tuh lari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dia mulai tajam dan dia udah mulai nggak konsen sama kita. Dia akan menghadapi satu problem urusan dia sendiri. Kecemasan yang tingkat tinggi. Nah ini kita yang ada di sekelilingnya perlu mengetahui fase-fase ini. Nah, itulah perlu kita ditenangkan ketika orang sedang menghadapi sekarat. Dia akan menghadapi masa di mana setan menggoda dia untuk merampas dia su'ul khotimah. Kalau nggak dibantuin bahaya betul ibu sekalian. Bahaya betul kalau nggak didampingin. Nah, sehingga apa? Kalau dia imannya kuat, ayahnya mengajak dia untuk ingkar, datanglah sosok ibunya. Iblis juga datang seperti sosok ibunya, dia menasehati. Nah, ibu kan sayang sama kamu. Ibu nggak mungkin menyesatkan kamu. Ayah kamu tuh benar. Suka-suka datang ibunya, dia bilang datang ayahnya. Hati-hati. Ya, yang seperti ini ada kalanya setan menyerupai dia, kemudian mengajak. Caranya itu hebat, luar biasa. Ketika dia kuat, dia katakan, tidak. Saya tidak akan mengikuti jalan kamu. Setan akan pakai cara lain. Nah, ini ada seorang imam, Imam Ahmad Ibn Hanbal.
Saat sedang sekarat, dia ditalkin oleh keluarganya. La ilaha illallah. Lalu dia bilang, tidak, tidak. Lah. Kaget keluarganya. Ini sedang sekarat, ditalkin kok dia mengatakan lah. Tidak, tidak. Ternyata begitu dia udah agak normal, sudah mulai bisa nyambung diajak bicara, ditanya, tadi kenapa engkau bilang tidak, tidak? Nah, ternyata dari situ dikatakan, aku eh, tadi kedatangan orang tua menawariku untuk aku keluar dari agama Islam. Bukan aku tidak menjawab engkau, tapi aku sedang menghadapi satu urusan. Ketika itu saya mengatakan tidak, karena itu yang sedang saya hadapi adalah dia mengajak saya untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya, ikhwan. Nah, jadi Ahmad bin Hambal dia mengalami fase itu. Nah, tentunya dia sebagai seorang imam karena dia sudah banyak pengetahuannya jadi nggak terlalu kaget. Nah, dia akan menghadapi hal seperti itu. Nah, kita nih mesti seperti apa sih? Ketika menghadapi seorang yang sedang mengalami sekarat. Maka yang pertama kali, keluarga, kerabat, anak-anak, adik-adik, sahabat, itu adalah orang yang harus mendampingi terus-menerus. Apalagi yang udah sakit keras. Apalagi yang udah di rumah sakit. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalin. Dia sedang posisi yang sangat memerlukan bantuan kita. Nah, ketika dia berhasil lolos, misalnya dia menghadapinya sendiri, itu memerlukan orang lain di sekitarnya. Apa aja sih orang lain yang memerlukan bantuan dia? Satu, yang pertama, sunnah-sunnahnya adalah letakkan di pembaringan dan ruangan yang bersih. Di pembaringan, di tempat yang bersih, yang layak, dia ditaruh di situ, kemudian upayakan hadapkan ke kiblat. Nah, kalau kita udah lihat ini udah mulai nazak namanya. Udah mulai adanya nazak, nah, segeralah kita bersih-bersih, kemudian upayakan ya yang mendampingi dia ini menyiapkan wewangian. Ada yang bakar buhur, ada yang bakar atau ada yang kasih minyak wangi. Ya, itu adalah suasana apa? Itu membangun suasana, menciptakan suasana untuk menghadirkan para malaikat, malaikat rahmat. Nah, ketika malaikat rahmat sudah mulai datang, itu membantu dia. Nah, mulai mengurangi dampak-dampak negatifnya setan. Ya, karena malaikat itu suka dengan yang wangi-wangi. Nah, sementara setan suka yang jorok-jorok, yang bau-bau, yang buruk-buruk. Apalagi saat-saat orang sedang sakaratul maut atau krisis, waktu terakhir itu setan sekuat tenaga. Nah, kita harus paham sebagai anaknya, sebagai orang dekatnya harus paham, oh ini kondisinya sudah mulai memprihatinkan, kelihatannya sudah mulai hampir nafas, udah mulai susah, mata udah mulai tajam, buru-buru. Ini berarti udah waktunya sudah dekat. Nah, kita siapkan, letakkan di pembaringan yang baik, kemudian mulai untuk menciptakan ketenangan dan wewangian, lalu jauhkan hal-hal kotor apalagi maksiat sekitar itu, ya itu kita jauhin. Nah, termasuk tugas peranan keluarga, peranan kerabat dan sahabat dekat saat itu adalah menjauhkan teman-teman maksiatnya, teman-teman, teman mabok, teman-teman judi, teman-teman korupsi. Ya, nah ini keluarga harus paham. Dia bisa mengatakan begini. Mohon maaf, bapak-bapak sekalian, kami dari keluarga menginginkan hanya keluarga saja yang di sini. Itu juga bisa. Nah, jadi kecuali kerabat yang minta. Ada orang-orang soleh, ada gurunya, ada sahabatnya, itu boleh dipanggil. Untuk apa? Membangkitkan semangat dia. Nah, jadi
ada wewangian, ciptain suasana supaya setan mulai menjauh dari dia. Kemudian sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, fungsinya orang yang di sekeliling kita adalah membacakan surat Yasin khususnya. Pak Nabi SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin atas orang yang sedang sekarat di antara kalian. Ada dua pengertian tentang bacalah Yasin pada mautakum. Mautakum artinya orang yang sedang sekarat. Satu lagi mautakum artinya adalah orang yang sudah wafat. Nah, jadi surat Yasin ini bacakan saat orang sedang sekarat. Kenapa? Mulailah di sini para ulama saya lihat dari beberapa rujukan bahwasannya pembacaan surat Yasin ini mempermudah orang yang sedang sakaratul maut untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu para malaikat mulai berdatangan, mulai hadir tuh malaikat. Begitu malaikat mulai hadir, ya, setan ini mulai posisinya akan uh, mulai akan tersingkirkan. Wewangian, suasana bersih, udah dihadapkan ke kiblat, mulai ada yang bacakan Yasin, yang satu lagi menjauhkan orang dari teman-teman maksiatnya atau musuhnya. Nah, setan kalau melihat, wah ini orang nggak bisa diajak untuk su'ul khotimah nih, kuat betul imannya, kuat betul Islamnya. Sosok ayahnya aja dia nggak mempan, sosok ibunya aja dia nggak mempan. Dia akan berubah sosok jadi sosok gurunya. Sosok gurunya datang. Kita pikir dia jadi nolongin kita. Ternyata gurunya juga mengajak sesat. Nah, minta. Dia bilang apa? Kamu kalau nggak percaya sama ayah kamu, nggak percaya dengan ibu kamu, kamu rugi semua. Kami semua sayang sama kamu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Saat orang sedang sekarat menghadapi hal seperti itu. Nah, di sini fungsinya orang yang sedang mendampingi, dia akan membacakan surat Yasin, menciptakan wewangian, ini meminimalisir dampak-dampak negatif. Seperti apa? Setan pun juga akan menjadi sosok anaknya yang dia sayangi. Ngobrol, setan sama setan ngobrol, tapi sosok ayah putra-putrinya. Dia bilang, oh nggak apa-apa, sebentar lagi ambulan datang. Dia menanamkan kepada orang yang sedang nazak atau yang sedang sekarat, dia tanamkan bahwasannya, oh ini mah sakitnya sakit biasa. Sebentar lagi juga ambulan datang kok bawa kamu. Kalau di rumah sakit, sebentar lagi dokter datang. Ini penyakit yang biasa loh. Sebentar lagi juga baik. Padahal dia sedang posisi sekarat, tapi setan menanamkan keyakinan bahwa dirinya ini bukan sekarat, ini penyakit biasa. Sebentar lagi juga sehat lagi, tenang aja. Itu di ya, buying time lah gitu ya. Diulur-ulur waktunya sampai betul-betul nanti dia nggak dapat kesempatan zikrullah. Dia nggak sampai mendapatkan kesempatan bertaubat sebelum mati. Luar biasa cara setan di saat orang sedang sakaratul maut. Luar biasa yang akan dia lakukan. Strateginya rapi, bersih. Dan bayangkan apabila kita hanya menghadapinya sendirian. Kita nggak dibantuin sama kerabat, sama sahabat, sama keluarga dekat. Apalagi anak-anak kita nggak ngerti beginian, diserahin aja, cuma nungguin di rumah sakit, nungguin monitor layar monitor jantung itu nungguin. Nah, jadi dia nggak paham apa yang harus dia kerjakan. Itu adalah satu bahaya yang luar biasa bahayanya. Nah, andai kata masih bisa diajak bicara, itu pentingnya yang satu baca Al-Quran, pendamping orang yang sedang sekarat tadi, yang satu baca Al-Quran, yang satu lagi ajak bicara. Ajak ngobrol, ajak bicara. Nah, ketika dia cemas atau dia ingat kenapa setan itu mengajak dirinya untuk ada orang yang teman maksiat dia harus dijauhkan, itu dalil buat setan.
Ini orang nggak bisa diajak su'ul khotimah, nggak bisa diajak kafir. Ya udah kalau gitu, tanamkan dia. Dia punya keyakinan kalau Allah itu murka sama dia, Allah tidak akan mengampuni dia. Tanamkan kepada dia. Jadi setan itu nanti menjadi wujud ayahnya, wujud ibunya, dia katakan kamu itu ahli maksiat. Kamu itu orang pendosa, orang jahat, kamu orang zolim. Ingat nggak kamu dulu kamu tukang mabok? Itu ingat nggak sama dia? Nah, orangnya ditunjukin. Nah, itu kan teman mabok kamu dulu kan? Dulu kamu pernah pukul orang nggak salah kan? Kamu tuh udah ahli neraka. Kamu jangan sok-sok baik deh. Diajak keluar dari agama Islam aja pakai nggak mau. Kamu tuh orang jahat. Udah itu dikasih tahu lagi betapa buruknya dulu kamu itu korupsi. Kamu itu wah diingetin. Apalagi benar-benar ada orangnya di situ. Teman-teman dia berbuat zalim. Dia pernah berzina, dia pernah ada di situ. Itu diingatkan sama setan. Untuk apa? Targetnya setan adalah menanamkan keyakinan pada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dirinya. Nah, makanya dia akan mengalami ketakutan, kecemasan luar biasa, takut secara ruh ya. Telinga dia tetap mendengar, tetap melihat, tapi dia akan konsen dengan alamnya. Dia nggak konsen lagi dengan kanan kirinya. Dia bisa oke, bisa dengar. Nah, di situ pentingnya kerabat, anak-anak mempertanyakan gimana kabar, mau apa. Mau minum ya, minum sesekali diminumin. Kalau dia bicara, saya takut, saya ini, diberikan ketenangan. Enggak, bapak itu atau ibu itu ahli ibadah. Jangan ingat yang dulu, Allah itu penerima taubat. Ajak, yakinkan dia bahwasannya Allah adalah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan Allah maha penyayang. Itu lawannya. Lawannya. Karena setan itu menanamkan Allah tidak akan ampuni kamu. Allah tidak akan kasih rahmat kamu. Kamu akan diazab selama-lamanya. Kita menanamkan keyakinan Allah itu memaafkan kamu. Allah itu uh, menerima taubat kamu. Kamu tuh ahli ibadah. Sekarang itu udah luar biasa, Pak. Banyak di masjid, mencintai Islam, mencintai ilmu, ngaji terus, selalu duduk dengan orang-orang baik. Itu diingatkan. Bantu yatim, bantu masjid, bantu pesantren, dan lain-lain. Itu diingatkan kebaikan-kebaikannya. Nah, sehingga dia jadi punya tambah keyakinan kalau dirinya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Strategi setan itu adalah menciptakan suuzon billah, buruk sangka seorang hamba kepada Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsinya, apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku padaku. Apabila hambaku berprasangka, aku akan ampuni kamu, aku akan ampuni kamu. Hambaku apabila berprasangka, aku tidak akan ampuni kamu. Allah, aku tidak akan ampuni kamu. Disitulah setan menanamkan bahwasannya Allah itu murka sama kamu. Allah itu tidak akan kasih rahmat, tidak akan ampuni kamu. Nah, kita berusaha menenangkan dia dengan menancapkan apa? Kamu udah banyak amal baiknya. Kamu itu ahli ibadah. Kamu itu dicintai Allah, disayangi Allah terus-menerus. Dan mematahkan semangat dia, meyakinkan dia bahwasannya Allah adalah Ghafurur Rahim, Allah adalah pengampun dan penyayang.